Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata di Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita masih bersama-sama ngobrol santai di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Pemirsa, tadi melanjutkan obrolan kita seputar kawasan wisata Kaliurang yang memiliki begitu banyak potensi. Ini juga tentunya akan memberikan dampak untuk industri perhotelan. Dengan banyak wisatawan, pasti juga perhotelan merasakan dampak dari adanya wisatawan yang berdatangan ke kawasan Kaliurang. Kira-kira bagaimanakah dampak yang dirasakan atau barangkali bagaimanakah keduanya saling bersinergi? Kita akan menyapa terlebih dahulu. Kali ini sudah hadir bersama kami kedua narasumber kita berikutnya. Hadir bersama kami di sini beliau anggota Komisi B DPRD DIY. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Budi Dewantoro. Apa kabar Pak Budi? Baik, terima kasih Mbak. Sehat Pak Budi? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Semangat Mbak. Pasti semangat. Terima kasih Pak Budi. Dan juga sudah hadir bersama kami di sini beliau adalah Ketua Asosiasi Perhotelan Kaliurang, Bapak Heribertus. Apa kabar Pak Heri? Selamat siang. Kabar kurang baik tapi sehat. Oke, kabar kurang baik tapi sehat ya Pak ya. Ya. Baik, tidak masalah. Semoga yang kurang baik menjadi lebih baik setelah kita berdiskusi bersama. Oke, Pak Heri, ini langsung saja. Tadi kan sudah sempat juga berbincang bersama dengan Pak Wawan melihat potensi yang dimiliki oleh kawasan Kaliurang ya Pak ya. Banyak sekali pilihan wisata, termasuk juga kalau kita melihat di kawasan Kaliurang ini juga ada hotel, kemudian juga lodgement yang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sejauh ini Pak, barangkali di tengah kondisi pandemi mungkin bisa diceritakan dulu kondisinya seperti apa sih Pak Heri? Oh ya, kondisinya itu yang jelas boom gitu ya. Oke, boom. Okay. Mati tak hendak, hidup pun tak mau. Oh baik. Karena dari segitu banyaknya ya anggota kami itu ada 303 dari pondok wisata, hotel bintang, hotel non bintang. Oke. Itu sekarang kondisinya ya kalau dibilang dari tingkat hunian itu 20% aja sudah bagus. Oke. Apalagi lama tinggal. Ya. Cukup 1 hari aja itu sudah bagus. Beda ketika sebelum pandemi ya. Karena waktu itu juga sekolah masih semua beraktivitas. Ya. Karena di sana kan memang tempatnya juga kalau yang hotel-hotel atau penginapan yang untuk rombongan itu penuh sekali dengan kegiatan sekolah ya Pak ya. Sekolah, mahasiswa, anak SMA dan sebagainya. Betul. Kemudian yang hotel-hotel bintang juga banyak. Iya. Tapi sekarang ini kan regulasinya tidak memungkinkan untuk itu. Betul. Yang artinya ya sudah. Untuk tingkat hunian 10% saja itu sudah bagus. Oke. 20% di weekend aja sudah bagus. Oke. Kalau dulu lama tinggal tuh kalau itu bisa minimal 2 hari ya, 3 hari bisa. Tapi sekarang ini ya sudah. Belum memungkinkan yang masih ya, ada Pak, ya? itu, yang masih berjalan itu yang hotel-hotel 3 jaman. Oke. Itu seperti apa maksudnya Pak? Oh, maksudnya kalau 2 jam sudah nggak kuat ya 3 jam. Oh. Nggak usah 3 jam. Itu yang reguler. Yang gitu. reguler ya Pak Karena ya? kita bisa, maaf ya Pak. Ya. Itu orang hotel ya begini ini. Itu bisa kita kriteriakan ya tempat-tempat itu. Yang reguler itu masih berjalan. Masih berjalan. Sejak pandemi juga masih berjalan. Tapi memang untuk mencapai target 10% itu saja agak sedikit. Terus kalau ini untuk ya, yang Pak, kegiatan yang hotel-hotel penginapan untuk grup, itu sudah jelas mati. Ya. Mati. Karena kan memang regulasinya tidak boleh berkumpul. Terus hotel-hotel yang bintang-bintang itu juga masih hidup. Ya, oke. Kira-kira begitu, tapi ya sangat berkurang. Dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi ya Pak ya. Iya jelas. Tapi artinya begini Bapak, ketika tadi kan disampaikan Kaliurang ini memang menjadi target dari wisatawan mass tourism yang rombongan gitu ya Pak ya. Betul. Banyak kemarin Banyak juga itu. memanfaatkan untuk kegiatan aktivitas mahasiswa, sekolah, untuk Ya. kegiatan leadership biasanya juga ya Pak ya. Gitu. Ini banyak sekali dimanfaatkan. Tapi kan dengan kondisi pandemi ini akhirnya itu belum memungkinkan untuk kembali dilakukan. Betul. Ada nggak mungkin Pak selama ini upaya yang dilakukan atau mungkin inovasi baru yang mulai direncanakan untuk bagaimana caranya akhirnya wisatawan yang mungkin datang hanya sekeluarga atau mungkin hanya secara pribadi ini juga bisa spend time di hotel-hotel di Kaliurang Pak? Iya. Semenjak kita mulai pandemi itu kita sebulan berhenti untuk menata SOP mengenai tentang prokes dari pandemi. Kemudian kita sudah data, kemudian kita buka kembali gitu kira-kira bulan April. Nah itu sudah mulai ya, artinya sudah mulai ada. Kemudian yang kita hadapi itu kan sebenarnya kalau di Kaliurang itu tidak hanya pandemi ya. Ketika itu sudah mulai naik, hunian juga sudah ada. Meskipun
minimalis karena memang sekolah dan sebagainya kan betul, tidak ada yang belum berjalan lagi ya Pak. Padahal sebagian besar adalah di situ adalah kegiatan itu. Nah kita itu yang kita hadapi akhirnya terus Merapi, Mbak. Oke, tantangan berikutnya ya Pak. Ketika itu sudah mulai naik dengan fase erupsi Merapi, kita mulai turun lagi. Tapi sekarang ini sudah fase erupsi itu bagi kami yang tinggal di sana itu tidak masalah. Ya. Merapi itu. Bukan suatu ketakutan yang ini ya Pak ya. Bagi wisatawan itu juga ada mungkin kekhawatiran. Ya ada kekhawatiran, tapi kan sebenarnya kalau Merapi itu kan kita lebih enak gitu loh melihatnya, karena tampak gitu. Ya, kita bisa ubah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Artinya volcano tour misalnya, betul. Yuk kita experience sendiri ya Pak ya, bisa melihat langsung. Gitu. Nah, tapi kan itu semua belum tercapai juga. Ya. Karena ya itu regulasinya masih belum membolehkan untuk orang di situ berkerumun untuk berkegiatan secara banyak orang gitu. Artinya harus ada tren yang mungkin didiskusikan untuk sedikit digeser ya Pak ya. Bagaimana mungkin dari jumlah ini bisa diantisipasi dengan jumlah terbatas tapi spend-nya masih bisa kita dorong. Itu sudah dilakukan. Oke. Tapi saya bilang tadi bahwa sebagian besar pengunjung di sana adalah untuk kegiatan sekolah. Sementara sekolah sendiri yang universitas, yang SMA, SMP itu belum masuk, belum belajar masih daring Jadi memang sudah ada usaha tapi memang belum bisa optimal ya Pak ya, karena kondisinya memang belum mendukung untuk itu. Usaha yang dilakukan adalah siap-siap aja sekarang, sama mendukung pemerintah gimana caranya pandemi ini cepat berlalu. Ya betul, mendukung upaya pemutusan rantai penyebaran COVID dulu ya Pak ya, baru kita nanti akan fokus untuk lebih perbaikan lagi kondisi. Karena kalau kesehatannya sudah pulih, semuanya juga akan pulih Mbak. Iya, kita berdoa bersama ya Pak ya, biar yang belum tadi bisa langsung naik lagi. Baik, terima kasih. Semoga. Amin, Pak Heri, terima kasih. Nah, dari Pak Budi sendiri bagaimana Pak melihat kenyataan ini? Artinya kan kita juga berbahagia ketika kawasan Kaliurang ini banyak sekali potensi dari wisatanya, dari hotelnya, kemudian juga dari banyak sekali yang ada di sana. Tapi ketika dengan kondisi pandemi ini kan artinya juga menjadi keprihatinan bagi banyak orang yang merasakan dampak luar biasa. Kira-kira ada tidak Pak Budi mungkin dari pemerintah, regulasi atau mungkin juga inovasi yang kira-kira seperti apa sih Pak masyarakat bisa setidaknya bertahan terlebih dahulu dan kembali bangkit nantinya? Oke, makasih Mbak. Dulu, belum lama ya, sebulan yang lalu DPRD pernah menginisiasi pertemuan, jadi seluruh pelaku stakeholder pariwisata itu kita kumpulkan bareng. Ada Dinas Pariwisata Sleman, ada Dinas Pariwisata Provinsi, ada Taman Nasional Gunung Merapi, termasuk pelaku tokoh masyarakat kumpul semuanya. Ya. Kalau saya sih melihat bahkan sebelum pandemi itu juga Kaliurang itu salian stagnan ya. Ya, stagnannya ya begitu aja. Ya saya sampaikan hukum besi peradaban itu kan begitu. Siapapun yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ya dia ditinggal. Gitu. Saya menyontohkan Delingo itu Mas. Mana ada dulu orang lewat Delingo. Sekarang Delingo itu sebelum pandemi setiap minggu macet, bayangkan itu. Satu desa itu ada puluhan desa punya puluhan destinasi wisata. Ya sekarang kan zaman Instagramable dan sebagainya gitu. Nah maksud saya yaitu perubahan zaman ya. Jadi Kaliurang itu saya lihat belum ke sana begitu. Ya artinya atraksi wisatanya itu masih seperti zaman dulu. Saya mengatakan mungkin 15 tahun yang lalu ya begitu-begitu aja. Tadi sudah saya sampaikan, dulu waktu Dinas Kabupaten Sleman itu membuat kolam gedung pertunjukan, wah saya itu GR, wah ini bangkit ini. Tapi ya ternyata ya begitu-begitu saja begitu. Malah jadi peceren. Tahu peceren apa ya? Comberan. Ya itu. Jadi begitu. Ya kita mendengarkan ya dari berbagai stakeholder maupun masyarakat. Ya konon katanya yang paling susah untuk membuat Kaliurang itu bisa punya kesamaan pandangan untuk bangkit itu karena di sana ada 3 pihak Mbak pengelola. Ada Taman Nasional Gunung Merapi, kemudian ada Dinas Pariwisata Sleman dan Provinsi, itu ada PT AMI itu BUMD Mbak. Bayangkan tuh. 3 ini Taman Nasional itu pusat struktural begitu.
Lah kemudian ya artinya sebetulnya kalau pariwisata itu lebih banyak mengharap turun tangan dari para pengelola, maksud saya ya pemerintah daerah begitu. Nah misalnya dulu dikeluhkan, kenapa sih bis Trans Jogja tuh nggak sampai ke Kaliurang, kalau cuma Pakem. Yeah. Itu juga dikeluhkan juga, itu contohnya begitu. Jadi ini kan perlu kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi untuk ya mendengar keluhan-keluhan begitu. Yeah. Kemudian tadi saya juga sudah ngomong dengan Mas Heri tentang kalau bisa tuh ya nggak usah pakai retribusi itu kan. Parkir bayarnya udah 4 kali lagi begitu. Itu juga artinya itu coba itu dikaji gitu. Memang betul sih itu pemasukan begitu. Tapi kalau daripada apa ya berat di pelaku kan repot begitu ya. Jadi intinya Kaliurang itu stagnan begitu. Dari dulu tidak ada perubahan apa-apa begitu. Nah ini yang menjadi masalah. Nah saya juga pernah sampaikan ke teman-teman, apa nggak bisa sih dibuat satu one gate manajemen gitu. Itu susah Bu. Loh, manajemen kan bisa dibuat, apa yang bisa susah? Ketemu bareng, duduk, difasilitasi oleh misalnya provinsi begitu, dibuat MOU. Jadi jangan sampai apa ya saling berjalan sendiri-sendiri Pak. Bukan misalnya kalau ada masalah itu saling lempar. Diceritakan ada jembatan roboh. Kenapa? Itu bukan pemenang saya, masing-masing. Itu siapa yang membangun begitu? Lampu jalan. Nah, lampu jalan juga provinsi. Nah, jadi gitu Mbak. Artinya apa ya? Saya kira kalau teman-teman dari pelaku itu maunya ya bisa lah ya. Butuh sinergi intinya ya Pak ya. Tapi ya pemerintah itu yang punya kebijakan, punya duit, punya policy begitu. Begitu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Budi. Artinya juga selaras seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi ya. Bagaimana caranya sih pihak-pihak yang mungkin tadinya masih berjalan sendiri-sendiri ini tadi bisa bergerak bersama, membuat satu keputusan yang sama. Intinya untuk maju dan juga bangkit bersama di tengah kondisi pandemi ini. Nanti kita akan obrolkan lagi Bapak dan juga pemirsa. Kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Anjang Sana.